معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدب فقال قوت: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil mubdi'il mu'idil fa'alil lima yurid al-hadi safwatal abid. Asyhadu an la ilaha illallahul majid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahul mutamassikina bi'ilmi tauhid. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan bekal takwa inilah yang mampu mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia ini maupun kelak sampai di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan ini dengan menjalankan sholat yang sekhusuk-khusuknya agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang melaksanakan sholat dengan khusuk ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit, namun tetap harus kita upayakan semaksimal mungkin. Hal ini dianggap penting sebab ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan, barang siapa yang benar sholatnya maka benarlah perilakunya. Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah apakah ucapan atau perilaku kita sehari-hari merupakan penjelasan dari sholat yang telah kita kerjakan. Jawabnya adalah berpulang kepada diri kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekurang-kurangnya ada 3 kelompok atau 3 macam bentuk manusia yang mengerjakan sholat dalam hal ini, yaitu pertama, orang sholat tapi dianggap belum sholat. Kemudian yang kedua, orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar sholat. Penjelasannya, kelompok yang pertama, orang yang mengerjakan sholat tapi dianggap belum melaksanakan sholat, yaitu orang yang melakukan sholat tetapi dia tidak tahu dan tidak mau tahu apa syarat dan rukun sholat, sehingga sholatnya asal berdiri dan ikut karena terbawa oleh orang lain. Atau yang dimaksud dengan orang sholat tapi belum melaksanakan sholat adalah mereka yang mengerjakan sholat tetapi senang dengan segala bentuk kemaksiatan. Dia sholat tapi masih berjudi, mabuk-mabukan, menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya, ngerasani atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Dia sholat tetapi masih suka bermusuh-musuhan, memutuskan silaturahmi. Dia sholat tapi punya rasa iri dan dengki kepada orang lain. Dia sholat tetapi masih mau memfitnah saudara seimannya. Dia sholat tapi masih mau memperjualbelikan kebenaran dengan sejumlah uang. Bagi orang yang sholat yang seperti ini, Rasulullah mengatakan sama saja dengan tidak sholat. Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusallun, yang maksudnya akan datang pada suatu masa banyak manusia melakukan sholat tetapi sebenarnya mereka tidak sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kelompok yang kedua yaitu orang yang meninggalkan sholat sama sekali atau tarikus sholat. Barangkali orang yang seperti ini tidak perlu kita bahas lebih dalam, kita bahas lebih jauh, karena sudah jelas masalahnya. Orang semacam ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah
wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya, yang artinya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kemudian kelompok yang ketiga yang akan kita bahas di sini yaitu orang yang salat dan benar-benar melaksanakan salat. Orang yang termasuk dalam kelompok ini ialah orang yang di samping tahu syarat dan rukunnya salat, mengerjakan salat setiap waktu, hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salat baginya merupakan standar perilaku kehidupannya sehari-hari dan telah menjadi perisai untuk perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah, Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa dikatakan demikian? Sebab ia tahu apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan, ia mengerti apa yang ia kerjakan. Ketika ia sholat dengan sikap tegak berdiri, dia paham betul apa makna yang diisyaratkannya, bahwa hidup ini harus tegak lurus setegak ketika ia berdiri dalam sholat. Pendiriannya istiqomah, konsisten, tidak mudah goyah dan tak mudah terbawa angin kemana-mana, sebab dia punya keyakinan dan prinsip-prinsip yang jelas dengan tujuan yang pasti, yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar dalam salatnya, ketika ia mengucapkan lafaz Allahu Akbar, diucapkannya sepenuh hati dengan keyakinan yang mantap bahwa tak ada yang maha agung selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari betul bahwa keberadaan dirinya sebagai makhluk yang rendah, hina, lemah, tiada berdaya jika berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang ada pada dirinya, jabatan yang didudukinya, harta yang dimilikinya, ilmu dan kehormatan yang dibanggakannya terasa tidak berarti di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mati dan hidupnya, mati dipersembahkan kepada Allah sebagaimana yang diucapkan dalam salatnya, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia singkirkan seluruh persoalan pribadinya. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata ku persembahkan kepada Allah yang menguasai alam semesta. Ikrarnya sebagai cermin dari kepasrahan dan keikhlasan dari semua yang ia lakukan. Bukan saja masalah harta, kedudukan atau jabatan, hidup dan mati pun rela ia korbankan demi menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, insya Allah orang yang melaksanakan yang sholatnya demikian ini termasuk dalam golongan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hadirin jamaah Jum'ah yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam khutbah singkat ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
محمد Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa khdhul kafarata a'da'd-din. Allahumma aslih ar-ra'ya war ra'iyah waj'al baldatana hadhihi Indonesia wa sa'ira buldanil muslimina rakhiyatan mahmiyatan min kulli fitnati wa maradi wa baliyah waj'alna min su'ada'id daraini fi afiyati wa salamah ya dzal jalali wal izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله